Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Juru Bicara, masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, terkait dengan prosesi penyambutan para delegasi maupun para peserta KTT ASEAN yang datang, apa yang disiapkan Indonesia untuk menyambut kedatangan dari para delegasi di KTT ke-42 ASEAN ini? Ya, jadi penyambutan memang sudah kita simulasikan. Ya, Presiden sudah meninjau kesiapan bandara dalam menyambut kedatangan delegasi, khususnya para kepala negara. Sudah diatur juga iring-iringan para kepala negara menuju hotel. Ya, dan kemudian juga tadi seperti saya sampaikan, ada gladi bersih, ya, penyambutan atau greetings para kepala negara di hari pertama KTT tanggal 10 nanti di Hotel Mororah. Jadi segala sesuatunya sudah kita persiapkan dan Presiden memastikan kesiapan penyelenggaraan KTT ini dalam beberapa hari sebelum KTT tanggal 10 dan 11. Jadi kemarin Presiden sudah memastikan kesiapan bandara. Ya, tadi pagi Presiden sudah meninjau gladi bersih. Nanti juga Presiden akan meninjau gladi bersih jamuan makan malam di Hotel Ayana. Presiden juga besok dijadwalkan akan mengunjungi media center, ya, untuk melihat kesiapan media center selain untuk gladi bersih press conference atau jumpa pers Presiden di akhir KTT tanggal 11 siang atau sore. Baik, segala upaya persiapan pun telah dilakukan oleh Presiden maupun oleh pemerintah Indonesia untuk menyukseskan KTT ke-42 ASEAN. Dan tadi Pak Dirjen ini sempat menyinggung mengenai makan malam di Ayana. Kemudian apa saja agenda yang akan dilakukan oleh para delegasi selain membahas substansi yang akan dibahas pada tanggal 10 hingga 11, apa yang akan dilakukan kemudian oleh para delegasi, Pak Dirjen? Ya, para delegasi ini akan melaksanakan retreat, ya, di Hotel Mororah, kemudian juga ada family photo, kemudian ada meninjau dermaga, kemudian juga tadi jamuan makan malam, ya, ada hiburan juga nanti buat para kepala negara. Nah, jadi kemudian juga suppose ibu negara ASEAN ini juga akan ada satu program di tempat yang kita sebut Puncak Waringin. Baik, kemudian untuk terakhir Pak Dirjen, yang menjadi pertanyaan banyak daripada jurnalis yang akan meliput di sana tentang mungkin ID card, kemudian tata cara peliputan dan layanan terhadap media di KTT ASEAN, seperti apa output yang diharapkan dari pemerintah Indonesia dalam adanya peliputan KTT ASEAN ini, dan apa saja yang dapat diliput dan apa saja yang kiranya tidak dapat diliput? Seperti apa gambarannya? Ya, jadi memang pemerintah berpendapat bahwa kesuksesan penyelenggaraan event-event internasional, ya, konferensi tingkat tinggi seperti KTT ASEAN sekarang di Labuan Bajo atau KTT G20 ini tidak terlepas dari peran media. Ya, bagaimana media memberitakan, ya, secara baik, secara independen, secara kritis pelaksanaan KTT ASEAN di Labuan Bajo ini. Dan karena itu, ya, pemerintah tentu saja memfasilitasi media untuk melakukan peliputan, ya, mulai registrasi, akreditasi, penyediaan badge misalnya, kemudian juga akses. Nah, akses ini memang harus kita atur, ya, karena ini menyangkut dengan kepala negara. Karena itu kita sudah siapkan host broadcaster, host fotografer, dan juga teks berita yang nanti akan kita kirimkan ke media center melalui yang kita sebut IBC, ya, International Broadcasting Center di media center. Jadi teman-teman yang tidak bisa meliput di venue tetap bisa menduis berita, tetap bisa mendapatkan gambar dari venue, ya, dari Mororah misalnya, dari Ayana dan tempat-tempat lain. Ya, kemudian mereka menjadikan media center sebagai pusat, ya, peliputan, pusat pembuatan berita dan juga pusat distribusi berita. Nah, jadi kita memang ingin memfasilitasi, mempermudah media atau wartawan dalam melakukan
peliputan ya, karena sekali lagi kita sadar sepenuhnya bahwa kesuksesan penyelenggaraan satu event internasional tidak terlepas dari peran media. Fasilitas media center untuk mendukung proses produksi dan juga distribusi bagi para jurnalis untuk terus menyebarkan berita mengenai KTT ke-42 ASEAN. Terakhir Pak Dirjen, harapannya dengan adanya pelaksanaan dengan posisi Indonesia sebagai keketuaan Indonesia dalam KTT ASEAN saat ini seperti apa? Ya, jadi tentu saja di luar tadi substansi yang nanti bisa ditindaklanjuti secara konkret dari KTT ASEAN ini KTT ASEAN ini kan tahun ini masih ada lagi yang ke-43 di Jakarta, ASEAN Plus Mitra Wicara, ya negara-negara mitra seperti Amerika, Tiongkok, kemudian Korea Selatan, Jepang, India, dan beberapa negara lain. Ya, tetapi yang kita harapkan juga selain adanya substansi yang sifatnya konkret atau concrete deliverables, kita juga ingin penyelenggaraan KTT ASEAN ini bermanfaat secara langsung bagi masyarakat, terutama dari sisi ekonomi. Itulah sebabnya kenapa Presiden memutuskan pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, ya, karena dari penyelenggaraan KTT ASEAN ini kita semua berharap ya, agar Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas itu semakin tersebar ya ke mancanegara, dan kalau Labuan Bajo populer maka akan banyak orang dari mancanegara, bukan hanya dari negara-negara ASEAN, datang ke Labuan Bajo untuk berlibur, dan ini tentu akan membawa dampak ekonomi yang sangat baik bagi masyarakat begitu. Dan penyelenggaraan KTT ASEAN saja ini sudah meningkatkan PDB dari belanja negara, ya misalnya untuk pengadaan atau perbaikan infrastruktur, kemudian belanja hotel, kemudian belanja transportasi misalnya, ini saja sudah bisa menggerakkan ekonomi, dan kita berharap bahwa apa yang terjadi di Labuan Bajo ini juga akan menjadi lokomotif, artinya mengerek daerah-daerah lain di NTT. Nah, jadi ada dampak ekonomi konkret yang diharapkan dari penyelenggaraan event-event internasional seperti KTT ASEAN di Labuan Bajo ini. Ya, di luar substansi memang dengan diadakannya KTT ke-42 ASEAN ini dapat terus menggerakkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar, dan tentunya ini dapat memberikan hasil konkret dengan adanya pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN. Terima kasih banyak Pak Dirjen telah bergabung bersama kami dalam Juru Bicara hari ini. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih, salam sehat Bilqis. Sampai jumpa. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong mengenai Indonesia siap untuk menggelar KTT ke-42 ASEAN 2023. Saya Bilqis Abila pamit dari hadapan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.